Ayah, kau bilang padaku, Rizky Wijaya. 10 hari lagi, dan perjanjian 3 tahun itu berakhir. Jika dalam 10 hari ini anakku masih belum hamil, kau berkemas dan pergi dari sini. 3 tahun lalu, untuk menikahi wanita yang diam-diam kucintai bertahun-tahun, Putri Santoso, aku menandatangani perjanjian pranikah dengan Bapak Santoso, pria yang selalu meremehkanku. Itu perjanjian yang mengikat. Menikah ke dalam keluarga Santoso. Kesepakatannya adalah, jika aku berhasil membuat Putri hamil, dalam 3 tahun itu, pernikahan kami akan tetap berlangsung. Kalau tidak, otomatis bercerai, dan aku pergi dengan tangan kosong. Kupikir ini adalah awal dari kehidupan bahagia kita bersama, tapi aku tak menyangka. Putri. Rizky, biar ku jelaskan. Aku mencintai Andi Pratama. Agar kau tahu. Ayahku mengirimnya ke luar negeri, dan menyuruhmu menikahiku sebagai gantinya. Hanya untuk memisahkan kami. Jadi kau menikahiku, apa yang berubah? Begitu perjanjian itu berakhir, kau pergi. Baik, ayah. Aku mengerti. Empat tahun suka diam-diam. 3 tahun pernikahan. Putri. Berarti segalanya bagiku. Bagaimana mungkin aku melepasnya? Laporan tes kehamilan. Bawa kembali ke ayahku. APA. Jadi kau bisa tinggal. Dan kau seneng? Itu tidak mungkin. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Perjanjiannya hampir habis kan? Aku hamil. Kamu gak perlu takut diusir. TAPI. Kira. Rizky, bayinya jelas-jelas bukan anakmu. Cuma alat peraga yang dibawa ayahku. Kamu bahkan gak sebanding sama satu jari adikku. Tahu dirilah. Kalau mau tetap di sampingku, sebaiknya kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. 3 tahun terakhir ini, aku mengundurkan diri sebagai presiden grup investasi Puncak. Aku tinggal bersama Putri, melakukan segalanya untuknya. Dia bilang gak mau ada orang asing di sekitar. Jadi aku suruh semua pembantu pergi, dan aku yang gantikan. Aku yang mengurus semua kebutuhannya. Aku diam-diam menyuntikkan uang dan sumber daya ke perusahaannya. Semua itu agar dia terbiasa dengan kehadiranku, agar aku bisa tetap tinggal. Dan sekarang untuk ini, bayi ini, apa ini anaknya? Bukan urusanmu. Sudah. Bukannya kamu bikin aku sup jamur bambu itu? Ambilkan aku semangkuk. Aku makan malam di rumah malam ini. Hati-hati, ini panas. Tunggu agak dingin dulu. APA. Aku langsung datang, tunggu aku. Ringtone itu mulai sering berbunyi, sekitar 3 bulan lalu. Setiap kali, dia langsung tinggalkan segalanya, dan meninggalkanku. Harusnya aku tahu. Putri cuma pernah cinta Andi. Dia nggak pernah cinta aku sama sekali. Selama bertahun-tahun ini, Putri bahkan nggak pernah masuk dapur. Aku nggak pernah tahu, dia bisa masak. Ternyata dia bisa masak dari dulu. Kuma bukan antaku. Bapak Rizky. Mengenai pendanaan seri B, Santoso Group senilai 50 juta dolar. Kami sudah menyelesaikan due diligence awal. Sesuai instruksi Bapak, Presiden mereka, Putri Santoso, akan menerima undangan rapat dalam 3 hari. Tahan dulu pendanaannya. Tunggu instruksi dariku. Ya, Bapak. Ayo, ikut aku. Mau kemana?
Ikut aku. Mau kemana? Ke rumah sakit. Untuk APA? Ayahku meminta. Tes keayahanku. Semuanya sudah kusiapkan. Di rumah sakit. Ayo pergi. Andy. Kenapa kamu cuma berdiri di situ? Cepat saja tanda tangani dokumennya dan selesaikan. Ashley. Terima kasih atas bantuannya. Ashley, santai saja. Tu m'as amniosenti. Kamu nggak perlu Vermusion Begitu Danganku. punya anak denganku. Itu ide Putri. Aku nggak maksa dia. Ashley, tapi kamu tahu nggak? Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, jadi tamengku. Orang tua Santoso itu nggak akan izinkan Putri punya anakku. Kamu sudah menikah selama ini, dan kamu nggak pernah sentuh dia. Aku nggak tahu, malam itu, waktu dia datang padaku. Itu pengalaman pertamanya, dan aku nggak nyangka bisa bikin dia hamil sekali coba. Malam itu, waktu dia muncul, dia masih ada bekas ciumanmu di lehernya. Masih ada bekas cinta di lehermu. Dan kamu masih bisa menahan diri? Camus. Yang Kezaratus satu kalinya. Kau berusaha merayu Putri. Risky. Berpakaian seperti itu. Apa kamu mencoba merayuku? Saka. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Aduh, aku sangat mengagumimu. Harus diakui, satu-satunya putri dari keluarga Santoso. Razania Aliwariskaya. Benar-benar istimewa. Kamu kurang ajar. Oh, apa katamu? Aku tidak begitu dengar. Risky. Kamu sudah hilang akal? Beraninya kau memukulnya. Kira aku terlalu baik, hingga membiarkanmu begitu saja? Andy. Kamu baik-baik saja, Andy? Sakit? NAK, sudah 3 tahun kamu mengamuk. Selama 3 tahun ini, kau menyembunyikan identitas aslimu, menikahi keluarga Santoso, menanamkan begitu banyak uang ke Santoso grup kecil itu. Jika bukan karena suntikan dana darimu, mereka sudah lama bangkrut. Semua itu masih bisa kutoleransi. Tapi sekarang kau, sudah waktunya pulang. Kakekmu sudah tua, dan kesehatannya tidak baik. Sebagai satu-satunya pewaris keluarga investasi terbesar di Asia Pacific, kau harus memikul tanggung jawabmu. Kamu tidak boleh, hanya karena seorang wanita yang tidak mencintaimu, terus menyia-nyiakan dirimu seperti ini. Baik. Aku mengerti.
Andy, biarkan aku membantumu bangun. Kamu baik-baik saja? Hetai. Beritahu grup, investasi 50 juta dolar di Santoso Group itu akan ditarik kembali. APA? Jadi kamu memutuskan untuk kembali? Ebio, berikan aku 9 hari lagi, lalu aku pulang. Putri, 4 tahun penuh kerinduan, 3 tahun pernikahan. Semua hanya hayalanku saja. Jangan khawatir. Aku akan kabulkan permintaanmu. Aku akan beri anakmu nama yang sah. Tapi setelah itu, aku tidak akan ada lagi. Hai Rizky. Apa hambatannya? Kamu Tuli. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menjemputmu. Kita akan pergi ke kediaman lama keluarga Santoso. Malam ini di kediaman lama keluarga Santoso, makan malam penyambutan untuk Andi. Sebagai suamiku, kamu harus hadir di sana. Ambil ini. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dikatakan saat waktunya tiba. Baik. Ayo pergi. Jika kamu memainkan peranmu dengan baik kali ini, untuk waktu kamu memukulnya, aku akan melupakannya. Ayolah. Marie Macan. Andy, aku ingat kamu suka udang. Ambil lagi. Humph. Risky. Berlutut-là. Kamu mengakui kesalahanmu? Andy. Ada urusan keluarga yang harus kutangani. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Ya, Bapak Santoso. Aku akan menjengukmu lain hari. Ayah, kalau begitu, aku ikut dengan Andi. Kami akan pergi bersama. Ayo pergi. Risky. 3 tahun lalu, alasan aku memilihmu adalah karena aku melihat ketulusanmu. Dan aku percaya kamu bisa memenangkannya. Tapi sekarang, Tigata. kamu ngapain aja selama ini? Begitu Andi kembali, dia langsung kembali padanya. Putri. Laporan tes kehamilan ini menunjukkan 12 minggu. Dan Andi kebetulan kembali 3 bulan lalu. Risky. Catacamp Padaku. Anak siapa ini? Catacamp. Putri Santoso. Sebelum perceraian. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Ini anakku. Laporan seperti ini terlalu mudah dipalsukan. Aku tanyakan untuk terakhir kalinya. Benar-benar anak siapa ini? Anak ini adalah anak Putri. Beraninya kamu.
Keluar. Tidak berguna. Melihatmu saja sudah bikin kesal. Kepalaiku. APA. Tidak ada. Urizen dengan bapakku sudah kau urus? Sudah. Bagus. Andi akan tinggal di tempatku selama beberapa hari. Dia sedang dalam masa peralihan, jadi tidak punya tempat untuk pergi. Oh iya. Andi belum makan. Malam. Bisa kau buatkan sesuatu untuknya? Tapi yang ringan saja ya. TCH. Andi, kamu harus coba ini. Favoritmu, babi asam manis. Rizky repot-repot belajar resep spesial, khusus untuk hidangan ini. Singgu. Kalau begitu, aku harus mencicipinya dengan baik. Dan selama ini aku kira ini favorit putri. Aku magang pada seorang sesepuh selama sebulan penuh. Sebelum akhirnya dia setuju mengajariku. Ternyata, bahkan hidangan ini untuk Andi dari awal. Selama 3 tahun terakhir. Ini satu-satunya hal yang menyimpan kenangan indah di antara kita. Ai. Kamu udah di sini pagi-pagi banget. Tidur nyenyak nggak tadi malam? Aku hampir nggak tidur. Sama sekali tadi malam. Aku capek banget. Ngomong-ngomong. Kamu dengar, ada yang teriak-teriak nggak tadi malam? Tadi malam. Ya ampun. Suara-suara itu. Ashi. Apa ini? SY dan QH. Kamu bikin ini sama putri? Siapa sangka, kamu ternyata orang yang sentimental. Kembalikan itu. Ashi. Ini. Wah. Aku nggak sengaja. Ya ampun. Rizky, kamu ngapain? Putri. Putri. Jangan dekat. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit.
Jangan khawatir. Kalian bisa punya anak lagi. Baiklah, A. Hillier. Aku buatkan kamu pubertuar. Kamu baru saja dioperasi. Jadi kamu perlu makanan yang ringan. Aku bilang keluar. Painnya sudah tiada. Sekarang kamu senang? Kamu sengaja melakukan ini. Kamu ingin menyingkirkan bayinya Andi. Jadi kamu sengaja membuatku terjatuh. Ini semua salahmu. Dasar bebal. Aduh. Apa Anda suami pasien? Ya, benar. Bagaimana kondisinya? Sudah kami ingatkan berulang kali. Janin tidak stabil di awal kehamilan. Sama sekali tidak boleh berhubungan intim. Tapi kalian tetap harus memaksakan diri sampai nyawa melayang, ya? Putri. Aku bilang keluar. Hillier. Hillier. Kamu memperlakukan Rizky seperti ini. Tidak takut dia akan pergi? Dia tergila-gila padaku. Dia tidak akan tiga, meninggalkanku. Dia tidak akan pernah bisa tega pergi. Cobalah istirahat. Aku yang ambil. Kamu bisa pergi sekarang. Putri. Ini yang terakhir kali. Aku serius kali ini. Benar-benar yang terakhir. Bukannya aku sudah bilang untuk menjauh? Apa yang kau lakukan kembali ke sini? Kenapa kau kembali lagi? Apa yang terjadi pada bayi kita? Kita berdua tahu yang sebenarnya. Putri. Berhenti menyalahkanku. 3 tahun. Akulah. Rizky. Apa maksudmu dengan omongan samar-samar ini? Apa aku yang memaksamu menandatangani perjanjian itu? Jadi sekarang, perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Aku harus pergi. Berhenti di situ. Kau tidak bisa pergi. Apex dan Santoso Group secara khusus meminta kau untuk menandatangani perjanjian. Kalau kau pergi, bagaimana dengan perjanjian dengan Apex dan Santoso Group? Begitu aku pergi, semua ini tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Bapak, kami sudah tiba. Ibu sudah menyiapkan jet pribadi. Rapat daring eksekutif global juga sudah siap. Mereka menunggu Bapak. Apa yang dia bicarakan? Hei, Rizky, kau tidak boleh pergi sebelum menjelaskan. Rizky. Selamat datang kembali, Bapak.
Tidak mungkin. Dia cuma menantu yang tinggal serumah. Bagaimana dia bisa punya pengawal seperti ini? Putri. Selamat tinggal untuk selamanya. Suami Yang tinggal serumah? Bagaimana mungkin dia bisa mengadakan pesta seperti ini? Pasti dia sudah menemukan Mami Sugar baru. Bikin pertunjukan lengkap juga. Mustahil. Dia tidak tega meninggalkanku. Putri, tidak ada yang mustahil. Satu-satunya alasan dia tinggal bersama keluarga Santoso adalah untuk memanfaatkan mereka. Sekarang perjanjiannya sudah habis. Tentu saja dia akan loncat ke target berikutnya. Sangamazu Kakal. Andy, aku butuh waktu sendirian. Kamu sebaiknya pergi. Baiklah. Istirahatlah dulu. Yang ini, minum 3 kali sehari sebelum makan. Terus yang ini, minum 2 kali sehari setelah makan. Sudahlah, lagi pula kamu juga nggak bakal ingat. Nanti aku yang bawa ke kamu pas waktunya. Pastikan kamu minum obat dengan benar. Hai Andy. Aku boleh pulang hari ini. Bisa jemput aku nggak? Putri, kamu tahukan situasinya. Selama kamu istirahat, aku yang harus ngerjain semua pekerjaan. Aku kebanjiran kerjaan. Suruh sopir yang jemput, ya? Risky. Risky. Sudah enakan? Lumayan. Makasih Rizky. Cari dia. Aku mau dia ditemukan sekarang. Cari tahu persis Rizky pergi kemana. Kami tidak bisa melacaknya.
Maksudmu tidak bisa menemukannya? Kalau tidak bisa menemukannya, lacak saja. Mobil mana yang akhirnya dia tumpangi? Rizky? Aku haus. Rizky? Aku haus. Ibu Putri, kami sudah melacak mobil itu. Di Hotel Starlight Grand. Rizky? Di hotel? Rizky? Kamu, sedang apa kau di sini? Aku sangat kecewa padamu. Bagaimana bisa kau? Jadi serendah ini? Perhatikan nada bicaramu, Putri. Ini ibuku. Ibu, tunggu di mobil saja. Biarkan aku bicara dengannya. Perjanjian 3 tahun itu baru saja berakhir. Kau sudah mengejar orang baru? Dan bahkan punya ibu baru? Apa kau masih punya batas? Jadi kau tahu, Ibu Putri, bahwa perjanjian itu berakhir. Dan sekarang kau datang mencariku. Apa maksudnya ITU? Aku tidak bilang kau boleh pergi. Perjanjian yang berakhir tidak mengubah APA. Jika kau memilih untuk kembali sekarang, kau masih suami Putri Santoso. Kembalilah. Aku masih akan menerimamu. Perusahaanmu akan berada di bawah perlindunganku. Kamu tidak perlu bergantung pada siapapun lagi. Ibu Putri pasti sedang bercanda. Apa ibu ingin aku kembali sebagai suami ibu, atau sebagai tameng antara ibu dan Andi Pratama, hah? Atau mungkin ibu ingin aku menjadi pengasuh ibu, begitu? Dengar, tetaplah bersamaku. Dan aku akan membuatnya sepadan untukmu. Pasti lebih baik daripada kamu mengikuti wanita tua ITU kemana-mana. Dengarkan. Hentikan semua pendanaan untuk keluarga Santoso. Aku akan memastikan dia tahu akibatnya karena mengganggu anakku. Putri, 3 tahun. Kamu pikir, kamu tidak pernah memperlakukanku dengan buruk selama ini? Tentu saja tidak. Membiarkanmu. Jadi membiarkanku tetap di sisimu adalah hak istimewa yang harus aku syukuri? Begitu ya? Tapi yang selalu kuinginkan, bukanlah belas kasihanmu. Yang kuinginkan, adalah pasangan yang setara. Putri, kita sudah selesai. Rizky. Hey, Andy. APA. Tunggu saja di sana. Aku segera ke sana.
Mengerti. Aku segera kembali sekarang. Kamu buru-buru menyuruhku kembali ke sini. Apa yang begitu mendesak? Kita Sudatama. Puncak Holdings menarik investasi mereka. Semua kolaborasi kami sebelumnya, dan proyek-proyek semuanya sudah dihentikan. APA? Itu tidak mungkin. Pikirkan proyek ini. Siapa yang sudah mendorong proyek ini? Mungkinkah Rizky? Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak tahu APA. Ketika urusan menangani proyek, yang dia lakukan cuma muncul saja. Tidak mungkin dia. Ibu Putri, Bapak Santoso ingin bertemu denganmu sekarang. Ayah. Kalau cuma puncak yang mundur, itu masih bisa diatasi. Kita masih punya proyek-proyek lain. Kita hanya perlu membuat uang mengalir, dan kita akan baik-baik saja. Apa kamu tahu berapa banyak uang Andi yang telah digelapkan di belakangmu? Proyek-proyek tidak bernilai dari perusahaan cangkangnya telah membuat Santoso Group rugi 30 miliar rupiah. Tanpa suntikan modal dari Puncak Holdings, Santoso Group akan langsung bangkrut. Putri. Aku ingin memulai bisnisku sendiri. Kamu tahu bagaimana hubunganku dengannya, Bapak Santoso. Dia tidak pernah terlalu menyukaiku. Begitu perusahaanku berjalan, dan aku membuatnya sukses, aku bisa menjadi sandaranmu. Baiklah. Aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi. Jangan khawatir. Selama aku di sini, keluarga Santoso tidak akan menarik investasinya padamu. Tidak mungkin. Dia sendiri yang bilang padaku. Itu sangat menguntungkan. Bagaimana bisa aku punya? Anak Perempuan Bodo ini? Ah. Andi Pratama. Bapak Santoso. Perlutu. Perlutu. Aku tidak akan berlutut. Ko. Oh, ayolah. Itu cuma penggelapan kecil. Apakah itu layak dibuat marah-marah? Bukankah itu dana yang kau curi dari keluargaku, yang membangun Santoso Group menjadi seperti sekarang ini? Apa? Setelah sekian lama, kau lupa apa nama belakangku? Oh, benar juga. Biar Kuberitahu Sesuatu. Anak putri adalah milikku. Aku sengaja membuat putri hamil Sudah Suzapeya. untuk menyingkirkannya. Ko. Ko. Bapak Santoso? Bapak Santoso. Seseorang, tolong. Bapak Santoso pingsan. Bapak Santoso? Bapak? Ayah. Ayah, bagaimana keadaannya? Halo. Putri. Semua ini salahku. Dokter bilang, kemungkinan Bapak Santoso sadar sangat kecil. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ayah. Jangan khawatir. Aku akan menjaga Santoso Group agar tidak bangkrut. Ibu Putri, beberapa lagi, mitra telah menarik investasi mereka. Dan Bank sedang manajer pinjaman kita. Jika kita tidak segera mendapatkan modal segar, kita tamat. Perusahaan investasi terbesar di Asia Pasifik, Puncak Holdings, secara resmi mengumumkan bahwa akan diwariskan kepada satu-satunya ahli waris, Rizky Wijaya. Konon. Bapak Rizky, yang pergi ke luar negeri untuk belajar 3 tahun lalu, baru saja kembali. Sejak kembalinya,
Dia telah secara agresif mengonsolidasikan operasi grup. Ibu Putri, jika Pengkak Holdings bisa terus berinvestasi padamu, Rizky. Bagaimana mungkin dia? ada perjanjian, Bu? Tidak. Saya mau ketemu Rizky. Saya temannya. Maaf, Bu. Anda harus punya perjanjian untuk bertemu Bapak Rizky. Saya temannya. Kalau gitu, buatkan perjanjian. Baik, Bu. Tolong tunjukkan bukti aset Anda. Kalau tidak ada bukti aset, Anda harus masuk daftar tunggal biasa. Perjanjian terdekat yang tersedia adalah 3 tahun lagi. Maaf, Bu. Berdasarkan aset Anda tidak memenuhi syarat. Kami tidak bisa menjadwalkan apapun untuk Anda. Rizky. 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 Ada kabar. Rizky akan hadir di gala amal besok malam. Kita pasti akan Menemuinya di gala itu. Nona de oui. Tentang proyek yang kita bahas tadi, Sudah lama ya. Kita harus tetap bekerja sama. Benar. Rizky. Kita perlu bicara. Ibu Putri, kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Bisa percaya nggak? Setelah 3 tahun bersama keluarga Santoso, menantu pengangguran itu ternyata adalah ahli waris dari grup investasi puncak. Rizky, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Hentikan. Andy, aku membiarkanmu sebelumnya. Tapi sekarang, jangan coba-coba denganku. Rizky. Demi 3 tahun kita bersama. Ibu Putri, perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Kita sudah beres. Hargai dirimu sendiri. Rizky. Jangan abaikan aku begitu saja. Apa yang terjadi, jangan ikut campur. Ikut aku. mereka sudah pergi. Kenapa mereka pergi? Tidak tahu. Lanjutkan. Bicara tentang apa? Rizky, perceraian tidak pernah yang kuinginkan. Meskipun perjanjiannya sudah habis. Aku sungguh berharap kamu bisa tetap di sisiku. Sudah terlambat, Putri. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Aku tahu ini karena Andi. Dan aku tahu,
Aku memperlakukanmu dengan buruk. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak seperti dia. Aku tidak pernah benar-benar bermaksud melepasmu. Keluarga kita berhutang pada Andi. Aku hanya ingin membalas budinya. CK. Jadi, bagaimana kau mau menebus kesalahan padanya, dengan punya anaknya? Memuaskan kebutuhannya selagi kau mengandung? Menggunakan dana Santoso Group, untuk menalangi perusahaan cangkangnya? Tidak, bukan itu. Ayahkulah penyebabnya. Dia tidak punya keluarga. Keluarga Santoso kami berhutang padanya. Aku hanya ingin selalu memperlakukannya seperti keluarga. Soal punya anaknya, dan memberinya uang. Itulah caraku menebus kesalahan. Kau masih bisa tetap di sampingku. Cukup, Putri. Aku salah menilai dirimu. Kau ingin semuanya, bukan? Tidak punya keluarga, katamu? Ya. Selama bertahun-tahun, dia sudah punya anak di luar negeri. Dia sudah pergi selama 3 tahun. Juga anak. Tidak. Itu tidak mungkin. Dan lagi. ITU tidak membuktikan apa pun. Urusan keluarga kami tidak ada hubungannya dengan Santoso Group. Kau tidak bisa asal menarik dana dari grup. Dan kau pikir, kemana perginya uang Santoso Group? Santoso Group saat ini sudah lama kosong isinya. Apalagi yang tersisa untuk aku investasikan? Kau ingin aku memakai uangku untuk menutupi hutang kekasihmu? Tidak. Itu tidak benar. Kau tahu betul, dia menyimpan dendam pada keluargamu. Tapi kau tetap memberinya wewenang di perusahaan. Apa kau benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan di belakangmu? Dia memiliki pernikahan bahagia di luar negeri. Menurutmu kenapa dia kembali? Kau pikir karena dia mencintaimu? Satu-satunya alasan dia kembali adalah untuk balas dendam pada Santoso Group. Stroke IMU juga terkait dengannya. Putri. Kekacauan yang dialami Santoso Group adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Tidak mungkin. Kamu bohong padaku. Apa aku pernah bohong padamu? Lihat sendiri. Kebenarannya sudah jelas di depan matamu. Mau percaya atau tidak, terserah kamu. Rizky. Aku akan selidiki. Kalau begitu, jangan berani beraninya kamu menarik pendanaan untuk Santoso Group. Santoso Group adalah hasil kerja seumur hidup ayahku. Dulu aku mencintaimu. Jadi aku senang memberimu uang. Tapi sekarang, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak lagi. Dia cuma balas dendam pada keluarga Santoso. Stroke yang dialami ayahmu juga ada kaitannya dengan dia. Putri. Kekacauan yang dialami Santoso Group, semua adalah salahmu. Hei. Aku perlu kamu menyelidiki sesuatu. Cari tahu proyek apa saja yang pernah dikerjakan Andi Pratama sejak dia bergabung dengan perusahaan. Dan apa yang dia lakukan di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Dan siapa saja yang dia hubungi. Aku mau semuanya. Ketika kau menggelapkan uang keluarga kami, bukankah itu yang membuat Santoso Group seperti sekarang ini? Suda, c'est des qui ont la mania. Inga Kolupa Namabe la confu? Oh, iya. Satu hal lagi. Anak yang dikandung Putri adalah milikku. Aku sengaja tidur dengannya. Dan aku memastikan Diak et Guguran. Ibu Putri. Ini adalah wakil Presiden Andi, status perkawinan di luar negeri. Dia menikah 3 tahun lalu. Anak sulungnya sudah berusia 3 tahun. Ini adalah catatan rawat inapmu, yang diambil dari rumah sakit. Penyebabnya memang hubungan seks yang kasar, yang mengakibatkan keguguran. Selain itu, saat kamu di rumah sakit, setiap proyek di bawah kendali wakil Presiden Andi ditutup lebih awal.
Dan semua aset liquid dialerkanku. Sebuah akun luar negeri. Ham. Hello? Andy. Datang dan temui aku. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Putri? Ada apa? Telepon aku semalam-malaman begini? Apakah kamu sudah menangani Rizky Wijaya? Si idiot itu? Berapa banyak uang yang dia mau investasikan pada kita? Seorang ahli waris? Diakuma au Rambodo Yang Jatu Saint-Alagi. Quand? Oh, Putri. Ko. biarkan aku menjelaskan. Aku sedang di luar negeri waktu itu. Dan aku membuat kesalahan bodoh di saat lemah. Ya, ada seorang anak. Tapi aku sudah kembali sekarang. Aku cinta kamu. Aku memang cinta. Itulah sebabnya aku kembali. Putri. Oke, baik. Aku memang punya sebuah akun luar negeri. Tapi. Apakah uang kita ada padaku atau padamu? Sama saja, kan? Satu hal lagi. Anak putri adalah milikku. Aku sengaja tidur dengannya. Melewati neraka untuk menyingkirkannya untuknya. Kalau ini bagaimana? Bagaimana kamu menjelaskan ini? Putri. Ini palsu. Ini sudah dipalsukan. Putri, tolong. Biarkan aku menjelaskan. Putri. Putri, percayalah padaku. Itu benar-benar Dev Fake. Apakah benar-benar percaya aku akan berkata seperti itu? Bagus, bagus. Setelah berpura-pura begitu lama, akhirnya aku tertangkap. Sungguh disayangkan. Hanya saja terlalu cepat sedikit. Lagi pula, Santoso Group belum hancur. Kenapa? Ayahku memperlakukanmu begitu baik. Keluarga kami mendukungmu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Memperlakukan aku baik? Mendukung aku? Itu adalah belas kasihan. Itu adalah penghinaan. Qui lui a regamu? Menggiring keluargaku ke kebangkrutan. Dan mendorong orang tuaku bunuh diri. Lalu kau membuatku hidup seperti pengemis. Di bawah naunganmu. Dan kau pikir remah-remah kecil ini bisa menebus semua itu? Aku tidak tahu. Kami hanya ingin menggantinya untukmu. Kau tidak tahu? Tentu saja kau tidak. Kenapa harus kau tahu? Kau adalah sang putri. Hidup dengan bebas. Menikmati semuanya. Jadi saat kau bilang mencintaiku, apakah itu semua dusta? Menurutmu bagaimana? Kau benar-benar pikir aku mencintaimu? Aku hanya ingin mendekat dengan pilar Santoso Group. Kalau tidak, untuk apa aku bersama denganmu? Aku bahkan tidak bisa memberikan anak padamu. Oh, dan satu hal lagi. Aku harus menahan rasa jijik setiap kali aku menyentuhmu. Hanya Rizky Yang Bejitur la danse penuati. memberikan banyak untukmu. Andi Pratama, Beijingan. Simpan saja. Keluarga Santoso hampir tamat. Orang tua itu sudah di ujung tanduk. Karena kau sudah begitu patuh. Tanda Tangani per Jean Pangalian Saamini. Siapa tahu. Aku mungkin akan memberimu sedikit uang. Untuk menyelamatkan nyawa ayahmu.
Ayah. Jangan khawatir. Saya tidak akan mentransfer saham-saham itu. Dan saya tidak akan menjualnya. Nona Putri. Tagihan rumah sakit dan obat-obatan Anda menumpuk lagi. Harus dibayar paling lambat besok. Kalau tidak, kami harus memulangkan ayah Anda. Oh. Baiklah, saya mengerti. Saya akan pergi mengumpulkan uangnya sekarang juga. Maaf, Nona Putri. Semua akun atas nama Anda. T'es la dipe du camp. Untuk mengimbangi utang perusahaan. Kartu kredit Anda ini juga tidak bisa digunakan. Rizky. Tidak pakai payung lagi? Kamu bisa masuk angin. Saya baik-baik saja. Ada APA, apakah kamu sakit? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Ini. Itu sempurna. Putri. Ban mengatakan, jika pinjaman tidak dilunasi, mereka akan mengambil ekuitas sebagai jaminan. C'est la J-Sam-Sam Mazibernilé. Sebaiknya kamu jual. Saya memberimu kesempatan terakhir. Tant d'Atangani ini. Dan saya mungkin masih memberimu sedikit uang untuk menyelamatkan ayahmu. Hillier. HEI. Sahammu atau nyawa ayahmu? Pilihanmu. Rizky. Aku merindukanmu. Tolong kembalilah. HEI. Mundur, mundur. Saya harus bertemu Rizky Wijaya. Tidak ada yang boleh masuk. Katakan Putri Santoso ada di sini. Dia pasti akan menemui saya. Bapak Rizky memberi perintah ketat. Tidak ada yang boleh masuk. Terutama Anda, Nona Putri. Main dure, main dure, main dure. Bilang saja padanya. Main dure. Ayo,
Ayo, Ashley. silakan lewat sini, Bu. Ayo pergi. Ya, Lewat sini. NAK. Kejutan. Ebio. Ada apa sampai ke sini? Lihat, sudah lama sejak perceraianmu. Bukankah sudah waktunya kamu mulai memikirkan tentang berkeluarga? Tentu saja. Jangan khawatir. Aku sudah melupakan masa lalu sejak lama. Jika aku bertemu orang yang tepat, aku pasti akan mempertimbangkannya. Hanya saja, Apex membuatku sibuk sekali. Aku hampir tidak punya waktu untuk bertemu wanita. Ya, Oak. Ada satu hal lagi, Putri Bapak Lestari. Perlu mulai belajar bisnis keluarga. Lihat, Bapak Lestari khawatir, dia tidak akan mendapat pelatihan yang tepat di perusahaannya sendiri. Jadi dia berpikir untuk menyuruh Dewi bekerja di bawahmu untuk sementara waktu untuk mendapatkan pengalaman. Ajari dia caranya. Tidak masalah kan? Jadi, Dia itu keras kepala, kalau ada di sekitar sini, kalau perasaannya tersinggung, Bapak Lestari pasti bakal marahin aku. ya udah, jangan bikin dia kesal. Dewi, APA? Rizky bilang iya, ayo dong. Rizky, nanti kamu harus ngajarin aku dengan benar. Kalau enggak, aku bakal laporin ke papaku. Oak. Siap, Nona Dewi. Hei, aku kan cewek yang sopan. Lah, malah disuruh kerjaan kasar? Kan kamu yang mau jadi sekretarisku. Aku nggak maksa kok. Kamu nggak bilang kalau jadi sekretaris, berarti harus lembur sama bos. Beneran, aku lapar banget. Oke. Salahku. Aku traktor kamu makan malam biar ganti rugi. Oak. Rizky. Rizky. Ibu Putri, ada yang bisa kubantu? Rizky. Aku mau ngobrol berdua aja sama kamu. Aku tungguin di mobil ya. Nggak usah. Tidak perlu. Tidak ada hal khusus antara Ibu Putri dan saya yang perlu dibicarakan secara pribadi. Langsung bicara saja, Ibu Putri. Saya punya urusan yang lebih penting. Misalnya makan malam. Rizky. Aku salah. Aku benar-benar bodoh. Sampai mempercayai orang yang salah. Tapi sekarang aku sudah putus asa. Kau satu-satunya harapanku. Dan kenapa aku harus melakukannya? Ini adalah perjanjian pengalihan saham Santoso Group. Aku sudah menandatanganinya, lihat. Jika kau bersedia membantu Santoso Group, semua perjanjian saham ini bisa aku berikan semuanya kepadamu. Aku tidak menginginkan semuanya. Santoso Group tidak layak untuk diselamatkan. Aku mohon padamu. Tolong, aku mohon padamu. Rizky. Rizky, jangan tega seperti ini. Selamatkan Santoso Group. Selamatkan ayahku. Selama ini, kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Cukup, Putri. Dilakukan dengan baik atau tidak, itu tidak penting lagi. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu. Kebangkrutan Santoso Group. Sepenuhnya kesalahanmu. Faktanya aku belum menghancurkan segalanya. Hanya karena masih ada rasa sayang. Rizky. Rizky, jangan bersikap dingin seperti ini. Dirimu yang dulu tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini. Kau dulu. Setiap pulang ke rumah, selalu memasak untukku. Kau tidak pernah seperti ini denganku. Ibu Putri. Aku sudah melupakan masa lalu. Sekarang aku punya kehidupan baru. Cari tolong, jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi.
Nona Dewi. Anda yang ingin bertemu saya. Ada APA? Anda sudah menunggu di bawah di Santoso Group selama berhari-hari. Saya pikir Anda ingin bertemu saya? Atau justru dia yang ingin Anda temui? Ya. Saya tahu seharusnya tidak begini caranya. Melakukannya seperti ini. Tapi saya benar-benar tidak punya pilihan. Rizky menolak untuk bertemu saya. Saya. Nona Dewi. Tolong, maukah Anda membantu saya? Saya tahu saya salah. Saya benar-benar, sungguh-sungguh tahu saya salah. Saya benar-benar, sungguh-sungguh, mencintai Rizky. Putri Santoso, kau benar-benar menyedihkan. Ketika kau bilang mencintainya, apa maksudmu menyuruhnya pergi di resepsi pernikahanmu? Atau bahwa selama 3 tahun, kau tidak membiarkannya menyentuhmu, tapi malah dengan anak orang lain, dan menjadikannya kambing hitam? Atau maksudmu bahwa, ketika ayahmu sedang mencacinya, kau hanya diam dan menonton dengan dingin? Itu bukan cinta. Itu egois, itu kebiasaan, itu cuma ketidakrelaan melepaskan. Kau hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa, seseorang yang pernah kau pandang rendah, yang dulu selalu menurut pada semua keinginanmu, sekarang berada di atasmu, dan kau hanya bisa mendongak kepadanya. Itu fakta. Saya. Bukan begitu keadaannya. Kamu nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Omongan apa yang kamu keluarkan? Aku mencintainya. Itu bukan cinta. Rizky sekarang sudah baik-baik saja. Penyesalanmu hanya akan terus menariknya kembali ke kubangan 3 tahun yang lalu. Kalau kamu masih peduli padanya, tarik kembali cinta yang kamu klaim itu, dan pergi dari hidupnya untuk selamanya. Ini sedikit uang. Ini nggak bakal memperbaiki masalah Santoso, tapi bisa buat menutupi tagihan medis ayahmu. Nona Putri, kamu sebaiknya berhati-hati. Tunggu. Tanda tangan saja perjanjian ini. Aku nggak punya utang apa-apa padamu. Apa yang nggak diinginkan Rizky bisa kamu simpan untuk bank sebagai jaminan pinjamanmu. Tempat tidur 6, Budi Santoso, pembayaran. Baiklah, semua sudah dibayar lunas. Kami akan menjadwalkan operasinya secepatnya. Ibu Putri, akhirnya kami menemukanmu. Wakil Presiden Andi. Wakil Presiden Andi sudah kabur. Dewan Direksi ingin kamu segera ke perusahaan. Begitu perusahaan mulai bermasalah, Wakil Presiden Andi mengambil alih banyak saham Dewan dan menjualnya ke Bapak Tan. Putri, kami semua sudah melihatmu tumbuh besar. Sekarang perusahaan ini, karena satu orang, Andi, berantakan total. Hari ini, kau harus. Memberi kami Pongelazan. Dan bank terus mendesak kami untuk melunasi utang. Katakan, apa yang harus kami lakukan? Hasil kerja seumur hidup kami, sia-sia karena kalian berdua. Pertama-tama, gadaikan saham-sahamnya. Untuk hal lainnya, aku akan cari cara. Telepon beberapa orang, lacak. Kemana Andi kabur? Ya, Bulletin. Kami akan mencarinya. Kabarnya, mantan kuda hitam industri, Santoso Group, kini bangkrut. Puncak Holdings menegaskan haknya untuk pembayaran prioritas atas beberapa aset dari likuidasi Santoso Group. Banyak yang melihat ini sebagai pemakanan terakhir atas sisa-sisanya.
Wah, Tante, apa yang membawamu ke sini? Sudah berhari-hari. Bagaimana kamu menyesuaikan diri? Bagaimana hubunganmu dengan Rizky? Ada kemajuan? Oh, ayolah, kemajuan apa? Aku di sini untuk bekerja. Serius. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Rizky terlihat baik-baik saja di permukaan. Tapi aku masih khawatir tentangnya. Dia masih belum melupakannya. Aku tahu, sayang, kamu sudah menyukainya sejak kecil. Tapi benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantu. Beberapa hal, itu sesuatu yang harus Rizky atasi, sendiri. Aku tahu. Rizky dia, sudah melalui begitu banyak. Aku tidak akan menekannya. Pria seperti dia, hanya berada di sisinya, itu sudah cukup bagiku. Putri, coba ini. Ini. Putri, hari ini hari jadi kita. Tahun lalu kita tidak bisa keluar. Kalau kamu tidak sibuk hari ini, boleh kita jalan-jalan? Putri, ayo kita bikin satu ini bersama. Tidak. Kelihatannya berantakan. Ayo, kita bikin satu saja. Kita bisa simpan sebagai kenangan. Akhirnya kamu meluangkan waktu untukku. Tolong lakukan ini bersamaku. Baiklah. Hahaha. Lem Super. Lem Super akan menyelesaikannya. Ini akan memperbaikinya. Putri suka airnya, hangat, tapi agak panas. Tepat 65 derajat. Putri pemilih. Perlu vitamin C tiap hari, tapi dia benci pio. Harus dihancurkan dan dicampurkan ke supnya. Rizky. Kenapa kamu meninggalkanku? Hanya untuk terus menyiksaku seperti ini. Halo, jaminan Anda sudah masuk proses penyitaan bank. Anda harus pergi secepatnya. Ibu Putri, saya juga harus pergi. Saya tidak bisa menemukan berita apapun tentang Wakil Presiden Andi.
Haha. Bapak Rizky, kopi Anda. Wah, Maaf, saya sangat menyesal. Itu tidak disengaja. Maaf, saya sangat menyesal. Itu tidak disengaja. tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona Dewey. Ketika menyajikan kopi dan teh, kamu tidak bisa melakukannya dengan baik. Kamu perlu pelatihan perbaikan. Celanaku juga basah kuyup. Aku harus ganti baju. Gak mungkin datang rapat dalam keadaan kayak gini. Cepetan, ganti aja sana. Aku pergi dulu. Sebagai ganti ruginya, malam ini aku yang traktir makan malam. Kamu masih di sini? Tidur-tiduran saat jam kerja? Itu gak termasuk lembur. Aku mau pulang sekarang. Hei, maaf. Aku kesini bukan buat lembur. Aku kesini buat nganterin makanan. Sini, duduk. Kamu lagi fokus banget sama pekerjaanmu, aku jadi gak enak ganggu. Ini tuh, gimana ya? Aku, ibuku yang bikin. Memang penampilannya biasa aja, tapi rasanya seharusnya. Ya, lumayan lah. Ayo, coba dulu. Gimana rasanya? Enak. Kuma. Kreatif banget pakai garamnya. Masa sih? Waktu aku masak, aku gak banyak masukin garam. Aku coba dulu. Asin banget. Ayo, mending kita makan di luar aja. Halo, silakan lewat sini. MMM. Lagi ngeliatin apa sih? Itu bukan orang yang boleh kamu tengok-tengokin. Kembali kerja. Permisi, pelayan.
Ya? Dia alergi mangga. Tolong ambil ini. Oak. Manis enggak? Ini mangga kesukaanmu yang kecil-kecil itu. Manis banget. Kenapa kamu garuk-garuk tangan gitu? Nggak jorok tuh? Enggak kok, enggak apa-apa. Ya sudah, kamu aja yang makan. Aku cuci tangan dulu. Katanya kamu lapar? Cepetan makan sebelum dingin. Ayah. Iya, kan? Ibu Putri, Anda benar-benar jago main cantik. Tanpa harus mengotori tangan sendiri. Anda sudah menyingkirkan musuh paling berbahaya. Dari Santoso Group. Anda berlebihan, Bapak Tan. Masalahnya, seluruh keluarga Santoso, dari atas sampai bawah, semuanya bodoh. Terutama orang tua Santoso yang tidak berguna itu. Hanya dengan beberapa kata dariku, dia sudah masuk rumah sakit. Lemah sekali. Orang tua Santoso itu, dia buta dan tak tahu apa-apa. Setelah bertahun-tahun membesarkan dengan hati-hati, akhirnya dia dapat ular tak tahu terima kasih sepertimu. Aku hanya memberinya pelajaran yang setimpal. Tapi sepertinya Putri Santoso benar-benar suka padamu. Setelah apa yang kau lakukan padanya. Tidakkah kau takut dia akan membalas dendam? Perempuan bodoh itu. Mengapa aku harus takut? Aku tak keberatan melihatnya berakhir, sama seperti ayahnya. Nona Putri ini cantik sekali. Pasti kamu bersenang-senang dengannya selama ini. Bagaimana dia diranjang? Wah. Kebetulan aku punya video pribadi Nona Putri. Oh, Bapak Tan, mau lihat? Nah, baru seperti ini. Andi Pratama. Andy. Andy, kamu susah dicari. Putri, aku pernah membiarkanmu pergi. Sudah culpaskan. Kamu cari mati? Jangan bergerak. Ayo pergi. Ini, jangan sampai kedinginan. Kamu juga. Putri, akhirnya lihat betapa baiknya dia. Jangan lupa cara kamu memperlakukannya dulu. Dia tidak akan kembali padamu. Diam. Kamu bisa minta keluargamu atau teman menanggung jaminan. Bayar dendanya, dan kamu bebas. Ayo pergi. Ayo pulang. Ayolah. Tidak ada yang menanggung jaminan untukku. Aku akan menerima penahanan. Ayo pergi. Wah, hei tai. Nona, apa yang kamu lakukan? Masak atau memulai perang? Kamu tidak tahu. Ini masakan inovatif. Aku yang urus. Serius, aku bisa. Sini, biar aku yang urus. Kamu duduk saja dan tunggu dilayani. Rizky, kamu tahu sesuatu? Melihatmu memasak seperti ini.
membuatku lebih bahagia daripada restoran mewah manapun. Putri, mengapa kamu tidak duduk dan bersantai sebentar? Makan malam hampir sayap. Ugh. Bisakah kamu berhenti mengintai di dapur sepanjang hari? Di mana ambisimu? Kamu bukan apa-apa dibandingkan Andi. Itulah seluruh ceritanya, Ibu Putri. Santoso Group, kini telah memasuki proses kepelatan. Baik Bapak Hartono maupun Andi Pratama, sedang berada dalam tahanan polisi. Andi Pratama, kau pengkhianat. Masa kelemahan saya menyebabkan Putri harus menderita begitu banyak. Di mana Rizky? Kenapa Rizky tidak ada di sisinya? Perjanjian 3 tahun Rizky sudah habis, jadi dia menceraikan Ibu Putri. Dan dia adalah Oliveris, Punkak Holdings. Dia sudah kembali ke puncak. Apa? Rizky. Dia Ali Waris Punkak? Ambilkan saya kursi roda. Sekarang. HI. Rizky Wijaya. Ayo, Rizky Wijaya. Rizky. Sekarang aku tahu semuanya. Jadi kau ternyata adalah ahli waris. Punkak Holdings. Nak, kenapa dari dulu tidak bilang? Jangan khawatir. Kali ini kau harus bantu Santoso Group melewati krisis ini. Aku bersedia mengizinkan kau dan Putri kembali bersatu. Ini adalah liontin giok leluhur, keluarga kami, Santoso. Jika kau membantu kami bertahan, aku akan menyerahkan liontin ini padamu. Kau masih bisa jadi menantu keluarga Santoso kami. menantu. Bapak Santoso, apa yang Bapak katakan padaku dulu? Bapak bilang satu-satunya nilai diriku adalah untuk menghamili Putri Santoso. Orang sepertiku bahkan tidak pantas mendapat liontin giok leluhur, Bapak. Dan sekarang Bapak ingin menyerahkannya? Aku tidak mau lagi. Liontin ini adalah simbol kepemimpinan keluarga Santoso kami. Kau suami Putri. Secara teknis, ini seharusnya menjadi milikmu. Tapi satu-satunya nilai dirimu sekarang adalah untuk membuat Putri. Statusmu. Tidak cukup. Sedangkan Andi Pratama, dia cukup mampu. Jika latar belakangnya tidak menghalanginya, aku tidak akan datang kepadamu. Kerjakan saja tugasmu. Bantu saja keluarga kami menghasilkan ahli waris. Siapa tahu, mungkin anakmu dengan Putri. Sux. Dan Moarizi Liontin, initiature inanti. Cara aku memperlakukanmu dulu. Pantas saja kau tidak mau bantu Santoso Group. Sekarang Santoso Group sudah bangkrut. Anggap saja ini balasan. Ata apa yang ku alami. Tapi. Demi kenangan, Lama. terima Putri. Dia dimanja sejak kecil, tidak pernah mengenal kesulitan. Lagi pula, kalian berdua suami istri selama 3 tahun. Sekarang dia dalam kesulitan. Kau harus membantunya. Kau harus melakukan ini. Kebangkrutan Santoso Group bukan tanggung jawabku, Putri Santoso. Bahkan lebih tidak ada hubungannya denganku. Kau tidak boleh begitu kejam. Dia, Lagipula, adalah. Istrimu selama 3 tahun. Bapak Rizky tidak sedang memberikan wawancara. Hanya beberapa kata, tolong. Kau tega banget sih? Masa iya, dia kan istrimu selama 3 tahun. Tidak ada wawancara, katakan sesuatu. Rizky, Putri bahkan kehilangan anak karena kamu. Kamu nggak boleh giniin dia. Atau sama Santoso Group. Jadi begini caramu. Kamu sengaja panggil wartawan ke sini buat ngungkapin hubunganku sama Santoso Group. Buat maksa aku nerima Putri lagi. Laporannya ada di sini. Beraninya kamu ngaku, kamu bukan ayah kandung dari anak ini? Dasar kamu bajingan tega. Kamu ngejahatin Putri, kamu mau bikin Santoso Group rugi, mampus aja kamu. Ini, cuma selembar kertas doang. Banyak banget cara buat palsuin kayak ginian. Bukannya itu yang dulu sering kamu bilang?
dan soal penghinaan yang aku alami dari keluarga Santoso selama 3 tahun ini, sama cara Putri ngejadiin aku. Kamu nggak mikir kalau aku nggak punya bukti kan? Yang kamu lakuin hari ini cuma bakal bikin Putri dikucilin, hancur buat selamanya. Camus. Camus. Ada apa? Dia muntah darah. Ini bisa fatal. Halaman depan besok udah fix. Wah, berita eksklusif nih. Ibu Putri, ada berita buruk. Ayah Anda kritis dan sudah dilarikan ke IGD. Anda harus cepat datang. Hari ini, pendiri Santoso Group bergegas masuk ke Puncak Holdings. Menurut sumber, sang pendiri menuduh pemimpin baru Puncak Holdings dan putrinya, Putri Santoso, telah menikah selama 3 tahun. Puncak Holdings belum memberi tanggapan. Dia bahkan kehilangan anak karena kamu. Kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Camus tidak boleh melakukan ini pada keluarga kami. Sister, ayah saya di mana? Bapak Santoso sedang dalam operasi darurat. Anda perlu mengurus pembayaran dulu. Siapapun yang membawanya ke sini, hanya membayar biaya operasinya. Jika operasi berhasil, akan ada banyak biaya lanjutan. Anda perlu membayarnya dulu. Baik. Saya akan cari uangnya sekarang juga. Main dure. Itu dia. Ambil fotonya. Pernyataan. Dong, jangan berkerumun. Rizky, aku salah. Aku mengakuinya. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Tolonglah bantu aku. Aku sampai bersujud. Tolong selamatkan ayahku, Rizky. Aku bersumpah tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tidak boleh berkerumun. Rizky, tolong temui aku. Cuma sekali bertemu. Kami masih punya masalah tadi pagi. Kalau pers dapat foto lagi, reaksi buruknya akan semakin parah. Itu tidak akan terlihat baik. Tim PR kami yang terbaik. Biarkan aku turun dan menanganinya. Tidak perlu. Biarkan dia naik. Segera. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Silakan. Masih ada apa lagi? Aku bukan kesini untuk itu. Ayahku sakit. Dia sekarat. Dia butuh banyak uang untuk pengobatan. Aku sudah tidak punya uang lagi. Tolong, aku mohon padamu. Bisakah kau meminjamkan aku uang? Kalau kau mau meminjamkan aku uang, aku akan bekerja keras untukmu. Aku akan lakukan apapun. Bahkan menandatangani kontrak layanan yang mengikat. Aku akan lakukan. Putri. Leverage apa yang kau punya saat ini untuk menegosiasikan syarat denganku? Aku tahu. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu sekarang. Tapi saat ini, hanya kau satu-satunya yang bisa meminjamkan aku uang. Yuan. Aku bisa meminjamkannya padamu. Sebenarnya, aku bahkan tak perlu kau kembalikan. Yang harus kau lakukan adalah mengakui secara publik bahwa anak itu adalah anak Andi, bahwa kau mengalami keguguran, sengaja untuk menjebakku, dan bahwa ayahmu yang mengatur semuanya untuk menjebakku. Setelah kau lakukan semua itu, jangan pernah tunjukkan wajahmu padaku lagi. Rizky, APA. Tidak mau? Ayahmu menggunakan media untuk menjelek-jelekkan aku. Aku hanya minta kau katakan yang sebenarnya. Sesulit itukah? Rizky. Aku akan minta maaf. Tapi ayahku sudah tua. Demi masa lalu kita, bisakah kau izinkan ayahku mempertahankan sedikit harga diri? Masa lalu kita? Apakah kita benar-benar pernah memilikinya? Kalau kau tidak membersihkan nama, aku punya banyak cara untuk menanganinya. Tapi soal uang, Nona Putri harus mencarinya di tempat lain.
Maaf, Nona Putri. Kami sudah berusaha semampu kami. Camille, kamu tidak perlu mengumpulkan uang lagi. Ayah? Ayah? Bangun, ayolah. Ini Putri. Ayah? Ini aku, Putri. Ini aku. Tolong bangunlah, Ayah. Dia baru saja selesai operasi. Lalu dia memaksa keluar dan tidak beristirahat. Naik turunnya emosi, menyebabkan stroke lagi. Kami sudah berusaha semampu kami. Ayah? Tidak. Ini Putri. Ah. Rizky. Hanya kamu yang tersisa untukku. Hanya kamu yang benar-benar mencintaiku. Aku tidak bisa kehilangan kamu juga. Masih terpaku pada yang terjadi di sana? Tidak. Aku hanya merasa menyia-nyiakan semua waktu itu. Dulu, aku sangat bodoh. Jangan bilang begitu. Dia yang tidak bisa membedakan emas dan sampah. Kalau aku tidak akan pernah bermimpi menyakitimu. Aduh, Ibu Putri. Turun saja. Tidak, Tidak ada serangga sama sekali. tidak, aku takut. Berita mendadak, kasus kebangkrutan Santoso Group yang menjadi sorotan, telah memasuki persidangan hari ini. Terdakwa, Andi Pratama, telah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan, penyalahgunaan dana, dan penipuan komersial. Untuk berbagai kejahatan ini, dia menerima hukuman penjara 15 tahun. Tidak apa-apa. Semua itu sudah berlalu sekarang. Aku akan selalu di sini bersamamu mulai sekarang. Ya. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Waktu kecil, kalau aku lagi kesal, aku suka sembunyi ke sini. Buat lihat laut. Rasanya semua masalahku bisa langsung hilang terbawa ombak. Kenapa? Kamu lagi nggak senang? Nggak ada apa-apa. Aku cuma ajak kamu ke sini buat merasakan angin sepo-sepo dan menyenangkan hatimu. Menyenangkan hati seseorang yang rapuh, sampai ketakutan sama serangga. Kamu nggak apa-apa? Kayaknya pergelangan kakiku keseleo. Aduh. Rizky, Masih sakit? Sekarang gimana? sudah nggak sakit lagi. Terima kasih. Terima kasih buat apa? Sudah bantu aku dengan kakiku. Aku memijat kaki Putri selama 3 tahun. Dan sekalipun, dia nggak pernah bilang terima kasih. Maaf, aku nggak bermaksud membahas itu. Nggak apa-apa. Aku yang seharusnya bilang terima kasih. Sudah membantuku move on. Rizky. Aku suka sama kamu. Aku tahu, kamu belum siap untuk memulai hubungan baru.
Tapi itu nggak apa-apa. Aku mau tetap di sampingmu. Dan menunggu kamu. Aku suka banget sama kamu. Aku sudah suka sama kamu bertahun-tahun. Baka. Masa aku nggak tahu? Tapi hal kayak gini, masa aku biarin cewek yang duluan bilang? Dewi Lestari, maukah kamu menikah denganku? Ya, aku mau. Rizky. 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 Aku tahu kamu akan ada di sini. Aku yakin sekali. Kamu ingat? Ini adalah tempat pertama kali kita bertemu. Betapa pelupanya kamu, Ibu Putri. Pertemuan pertama kita. Sama sekali bukan di sini. Rizky. Aku bawakan kamu bunga kesukaanmu. Kamu tahu? Sekarang aku tidak punya banyak uang. Ini adalah bunga terbaik yang bisa kuberikan padamu saat ini. Jadi setelah 3 tahun pernikahan, kamu tidak pernah tahu, Ibu Putri, kalau aku alergi terhadap serbuk sari. Apa yang bisa kulakukan untukmu, Ibu Putri? Rizky. Bisakah kita bicara? Berdua saja? Ada hal-hal yang perlu kukatakan. Maaf. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Rizky. Aku tahu aku salah. Akhirnya aku melihat dengan jelas sekarang bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Hanya kamu yang ada di hatiku. Berikan aku kesempatan lagi. Kita bisa kembali seperti dulu. Kembali ke apa tepatnya? Kamu, yang memandang rendah padaku? Memanggilku kapanpun itu cocok untukmu, mengusirku dengan mudahnya, atau mungkin ide amalmu untuk membuatku berperan sebagai ayah. Berperan sebagai ayah untuk anakmu dengan pria lain, seperti Andi? Tidak, bukan begitu. Aku dulu mencintaimu. Saat kamu tidak makan malam, aku akan membawakan makanan untukmu. Saat kamu ingin membuat tembikar, meskipun itu berantakan, aku ikut denganmu. Maksudmu, sisa makanan dari kencan makan malammu dengan Andi, yang kamu bungkus dan bawa kembali untukku? Atau potongan tembikar itu yang kumohon padamu, untuk membantuku membuat, yang kamu justru buang ke sofa seperti sampah? Rizky. Rizky. Aku tahu aku salah. Tolong berikan aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Aku tidak mau. Pergi. Kamu ingin aku pergi? Aku tidak akan. Kamu dulu sangat mencintaiku. Aku tidak percaya kamu hanya parenti mencintai-ku. Berikan aku kesempatan lagi, Rizky. Biarkan aku menebusnya padamu. Pijitlah kerennya, kau memohon padaku sekarang. Bukan karena kau mencintaiku, tapi karena aku bisa memberimu kehidupan mewah ini. Menyedihkan, Putri. Kau masih sama egoisnya seperti dulu. Tidak. Itu tidak benar. Kalau aku masih jadi orang miskin itu, apa kau masih akan mencintaiku? Jadi kau menolakku hanya untuk bersamanya? Ya. Rizky. Kau bilang aku egois, tapi kau juga tidak lebih baik. Kalau dia, bukan Pueris Lestari, apa kau akan bersamanya? Kalau tidak, hak apa yang kau punya untuk mencintainya? Beraninya kau mencintainya. Aku mencintainya, karena dia layak mendapatkannya. Tapi kau. Kau tidak. Menurut kolom gosip, Rizky Wijaya, Kepala Puncak Holdings, dan Dewi Lestari, sang pewaris Lestari, terlihat bersama di KTT Inovasi Teknologi hari ini. Mereka terlihat cukup mesra, memicu rumor tentang pertunangan yang akan segera terjadi.
Semua itu bohong. Setiap detailnya. Kalau bukan karena Dewi Lestari itu. Kalau bukan karena sang pewaris Lestari itu. Yang berdiri di sisi Rizky, orang itu. Seharusnya aku. Dia seharusnya selalu ada di sini, di sisiku. Dewi Lestari. Tunggu sebentar. Aku harus kembali dan mengambil sesuatu. Aku akan ikut denganmu. Tidak perlu. Tunggu saja di sini untukku. Oak? Oak, cepat kembali. Di mana dia? Dia bahkan tidak mengangkat telepon. Rizky, mencari gebetan barumu? Putri, kamu membawa Dewi, kan? Ya. Jadi, bisakah kita bicara sekarang? Oh, dan satu hal lagi. Jangan bahkan berpikir untuk memanggil polisi. Kalau tidak, jika aku ketakutan. Nona Dewi, siapa tahu apa yang mungkin terjadi padanya. Apa sih yang kau inginkan? Kau ingin bertemu dengannya? Kau tahu di mana menemukanku. Aku akan menunggumu di rumah kita. Putri, hello. Putri, aku di sini. Mander, tenang saja. Aku bilang berhenti. Tenang. Aku bilang stop. Apa yang kau inginkan? Sekarang juga. Putus dengan dia. Dan menikahi aku lagi. Umumkan bahwa Puncak Holdings dan Santoso Group akan segera bergabung. Kau akan selalu jadi milikku. Semua hal tentang dirimu adalah milikku. Kau harus sadar. Kalau kau tidak setuju, aku akan melukai wajahnya sekarang. Lalu aku akan bunuh dia. Setelah dia mati, kau tetap akan jadi milikku. Putri, sadarlah, Putri. Lihatlah dirimu sekarang. Kau sudah cari APA? Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Putri yang kukenal dulu. Tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Masa lalu sudah berlalu. Kita tak bisa kembali. Kalian semua yang memaksaku begini. Kau yang meninggalkanku dulu. Dia yang mencurimu. Tak ada yang memaksamu. Kaulah yang terus memilih, Andy. Dan menjauhiku. Putri, letakkan pesannya. Jangan perburuk keadaan. Rizky, aku tidak salah. Aku hanya mengambil kembali apa yang jadi milikku. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak bisa melihatnya? Aku mencintaimu. Baik. Tenang saja. Lepaskan dia dulu. Kita bisa bicarakan ini. Baik. Aku bisa setuju untuk melepasnya. Keluarkan ponselmu sekarang. Rekam video dan unggah ke internet. Katakan bahwa semua yang diumumkan ayahku itu benar. Kau akan sekarang saat ini juga menikahi aku lagi. Putus dengan dia. Katakan dia yang marrymu. Bahwa kau hanya mencintaiku. Bahwa kau selalu hanya mencintaiku. Putri, sudah berakhir. Kenapa kau melakukan ini? Putri, nggak bisa kembali lagi. Kenapa harus melakukan ini? Rizky, kamu nggak ingat? Dulu kamu begitu mencintaiku. Lihat bagaimana kita dulu. Kita dulu begitu selesai. Rizky, hentikan. Jangan lakukan APA pun yang gak kamu mau. Pergi ke rumah sakit. Rizky, aku mencintaimu.
Rizky. Aku minta maaf. Aku salah. Dewi. Semua ini salahku. Aku benar-benar minta maaf. Kalau saja kamu bangun, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Dewi, tolong. Tolong, Dewi. Aku dengar semua yang baru kamu katakan. Jadi kamu benar-benar janji padaku, APA Pun? Ya, Kalau begitu, bisakah kamu memberikan aku ciuman? kamu tahu tidak? Aku hampir berpikir, aku akan kehilanganmu. Rasa takut seperti itu, aku tak ingin mengalaminya lagi.